Baiklah. Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk pertemuan hari ini, di pertemuan kelima, kita akan membahas tentang karya seni rupa 3 dimensi. Khususnya kita akan bahas tentang berkarya seni patung. Nah, untuk materi hari ini, materi pembahasan kita yaitu yang pertama ada pengertian seni patung, yang kedua jenis seni patung, yang ketiga ada media dan teknik seni rupa 3 dimensi, yang keempat ada berkreasi seni patung, dan yang kelima kita akan mencoba mengevaluasi seni patung. Langsung saja kita ke tujuan pembelajaran dulu. Untuk tujuan pembelajaran kita yaitu yang pertama, siswa mampu menjelaskan media dan prosedur berkarya seni patung dengan benar setelah pembelajaran. Yang kedua, siswa mampu mengevaluasi karya seni patung dengan baik setelah mendapat contoh dari guru. Untuk yang pertama, kita masuk ke pengertian patung. Nah, untuk pengertian patung sendiri yaitu benda 3 dimensi karya manusia yang diciptakan dengan berbagai bahan dan teknik dan diakui sebagai sebuah karya seni. Di sini kita bisa melihat contoh dari patung, karya seni patung. Yang pertama ini yaitu ada patung Dewa Siwa. Nah, ini merupakan patung untuk keagamaan, yaitu sebuah patung yang difungsikan untuk mendukung suatu kegiatan keagamaan. Sehingga tidak hanya dinikmati keindahan, namun memiliki sebuah fungsi untuk sebuah misalnya ritual keagamaan. Nah, di sini untuk gambar yang kedua, yaitu ada karya seni patung berjudul Born and Freedom. Nah, patung ini sebagai ekspresi diri. Maksudnya itu sebagai ekspresi diri atau pengungkapan ekspresi dari seorang seniman atau pembuat karya tersebut. Selanjutnya ada jenis seni patung. Nah, kita ada 6 contoh dari pengertian jenis seni patung. Yang pertama ada patung monumen. Nah, patung monumen sendiri ini dimaksudkan yaitu seni patung yang dibuat untuk mengenang suatu peristiwa sejarah ataupun suatu kejadian di masa lampau. Nah, di sini ada contoh dari patung monumen. Di sini ada tokoh seorang pahlawan dari Indonesia. Ini adalah tokoh Soekarno. Nah, yang kedua ini ada patung Ganesha. Ini merupakan yang seperti yang pertama itu. Ini adalah patung keagamaan. Nah, yaitu yang seperti yang tadi sudah dijelaskan, yaitu untuk mendukung suatu kegiatan keagamaan. Yang ketiga ada patung arsitektur. Yaitu mengapa disebut tersebut, yaitu untuk patung arsitektur sendiri, patung yang dibuat untuk mendukung suatu bentuk arsitektur tertentu. Misalnya ini kan untuk sebuah arsitektur di luar ruangan bisa, lalu sebuah arsitektur di dalam ruangan atau internal juga bisa. Nah, tujuannya itu hanya sebagai menghias atau sebagai penghias saja, tidak memenuhi suatu unsur terapan atau hanya bisa kita nikmati keindahannya saja, tanpa memiliki suatu fungsi tertentu. Selanjutnya yaitu ada patung dekorasi. Nah, untuk patung dekorasi ini difungsikan untuk menghias suatu, misalnya ada boleh ruangan outdoor maupun indoor, dalam ruangan maupun di luar ruangan. Nah, untuk patung dekorasi sendiri ya itu hanya untuk sebagai dekor atau sebuah hiasan saja. Selanjutnya yaitu ada jenis seni patung yang difungsikan untuk seni. Yaitu mengapa disebut seni patung seni, yaitu patung yang dibuat hanya untuk kegiatan seni aja, misalnya suatu pameran, dan patung tersebut dibuat ya hanya untuk pameran saja, tidak memikirkan sebuah fungsi lain dibandingkan hal tersebut. Hanya untuk kegiatan pameran saja. Selanjutnya ada jenis seni patung kerajinan. Nah, untuk
seni patung kerajinan ini di sini ada sebuah mini patung. Di sini kan difungsikan untuk menambah atau membuat nilai dari kerajinan ini lebih meningkat. Nah, ini kan ada satu gambar asbak, kalian boleh melihat dan mencermati ini. Ini kan sebuah asbak ya. Misalnya kalian bayangkan aja kalau patung ini tidak ada gitu. Ini kan hanya bentuknya cukup membosankan sehingga diperlukan sedikit sentuhan seni, misalnya dibuat ada seni patungnya sehingga itu bisa menambah nilai dari kerajinan tersebut. Nah, tak hanya dari keenam jenis patung tersebut, maka di sini juga ada patung yang seperti ini nih. Nah, di sini banyak patung yang berwujud manusia atau hewan, tapi ada juga patung yang abstrak, yakni patung yang tidak memvisualisasikan bentuk, wujud, atau rupa tertentu secara verbal. Maksudnya gimana? Nah, untuk patung abstrak ini hanya senimannya hanya membuatnya dengan mengandalkan sebuah irama-irama atau keseimbangan untuk menciptakan patung abstrak ini. Nah, patung ini tidak menggambarkan atau tidak memvisualisasikan wujud tertentu, tidak mewujudkan manusia atau hewan atau tumbuhan atau lainnya. Ini hanya sekedar abstrak atau sekedar irama-irama saja dan keseimbangan. Selanjutnya ada media seni rupa 3 dimensi. Nah, yang pertama kita bisa melihatnya di gambar nomor pertama. Di sini ada teknik cetak, yaitu mencairkan bahan dan dituangkan ke alat cetak hingga mengeras. Dan bahan utamanya biasanya terdiri dari gipsum atau semen atau besi. Nah, untuk teknik cetak ini biasanya misalnya dicontohkan besi. Besi ini dicairkan terlebih dahulu, dipanaskan di suhu tertentu sehingga bisa meleleh. Lalu setelah itu dituangkan ke sebuah alat. Nah, alat itu sebagai acuan bentuk yang nantinya akan kita inginkan. Lalu didiamkan, terus selanjutnya mengeras, dan itu akan membuat besi ini berbentuk seperti cetakan yang sudah dibuat. Yang kedua ada teknik modeling. Nah, ini kalian bisa mencermati di bagian kedua, gambar yang tengah. Di sini ada teknik modeling, yaitu membentuk dengan cara memijit dan meremas. Dan bahan utamanya biasanya dari tanah liat, bubur kertas, dan lilin. Nah, untuk teknik modeling ini, karakteristik dari bahan utamanya itu plastis ya, atau mudah dibentuk. Sehingga kita cukup menggunakan tangan sehingga bisa membentuk bendanya sesuai yang kita inginkan. Yang ketiga ada teknik pahat atau ukir, yaitu dengan cara memahat, menggores, menoreh, dan membentuk pola permukaan benda. Dan bahan utamanya biasanya bahan keras, namun tidak bisa mencair, tidak bisa leleh. Misalnya ada kayu dan batu. Dan alat yang digunakan untuk teknik pahat dan ukir ini biasanya disebut alat tatah. Yang selanjutnya ada teknik tempa, yaitu bahan dipanaskan, kemudian dibentuk sesuai keinginan. Nah, untuk bahan utama biasanya dari besi, baja, dan kuningan. Nah, di sini kalian bisa melihat di contoh gambar nomor 4. Ini kan ada contoh besi ya. Ini besi dipanaskan di suhu tertentu, namun tidak sampai meleleh. Namun hanya seperti plastis saja, seperti hanya dibutuhkan besi ini hanya dibutuhkan seperti bisa dibentuk saja, tidak perlu terlalu cair. Lalu ditempa atau dipukul-pukul dengan semacam palu seperti ini, sehingga nantinya bisa membentuk bentuk yang kita inginkan nantinya. Dan selanjutnya ada teknik anyaman, yaitu menggunakan bahan alam. Nah, ini biasanya bahan utamanya yaitu rotan, bambu, serat kayu, dan eceng gondok. Kalian bisa melihatnya di sini di gambar nomor 5. Di sini ada kerajinan-kerajinan dari rotan, bambu, serat kayu, dan lainnya ini. Ini biasanya benda-benda kalau biasanya terdiri dari benda-benda untuk barang-barang kecil ya, ataupun bisa juga untuk tempat bumbu dapur biasanya.
Selanjutnya ada teknik butsir, yaitu menambah dan mengurangi bahan, dan untuk bahan utamanya yaitu tanah liat. Nah, alatnya yang digunakan yaitu butsir. Nah, di sini kalian bisa melihat bagian gambar nomor 6. Nah, di sini ada seorang seniman yang sedang membuat patung. Nah, patung ini terbuat dari tanah liat. Nah, si seniman ini sedang membawa sebuah alat. Nah, ini yang dinamakan butsir. Butsir ini bisa untuk mengurangi bahan maupun menambah bahan, sehingga bisa membentuk suatu suatu lekukan-lekukan seperti ini. Selanjutnya ada teknik las, yaitu menggabungkan bahan satu dengan yang lain untuk membuat suatu bentuk. Biasanya bahannya terdiri dari logam, dan utamanya yaitu logam. Selanjutnya, berkreasi seni patung dari gips. Nah, kita memerlukan bahan seperti serbuk gips, pahat, botol air, palu ringan. Dan ini untuk patung dari gips ini termasuk kreasi yang cukup sederhana dari sebuah kreasi patung. Dan untuk prosedurnya yaitu sebagai berikut, yaitu buatlah desain terlebih dahulu. Nah, seperti ini desainnya. Ini sebagai acuan nantinya yang kita nanti akan bentuk. Selanjutnya, potong botol plastik di bagian ujung. Nah, seperti ini. Lalu masukkan serbuk gips 3/4 botol. Lalu masukkan air ke botol sampai penuh. Aduk dan ratakan. Tadi kan serbuk gips itu kan berbentuk serbuk. Nantinya diberi air, lalu dicampur. Maka nantinya akan mengeras. Percampuran antara air dan serbuk gips itu akan mengeras. Lalu, nah ini, biarkan cairan gips beberapa waktu sampai berubah jadi zat padat. Sesudah padat, sobek cetakan botol plastik dengan cutter untuk melepas cetakan, lalu pahat gips sesuai desain. Nah, ini kan masih membentuk cetakan botol ya, masih berbentuk cetakan botol, lalu karena ini gips, mungkin kita cukup mudah membentuknya dengan alat cutter. Lalu dibentuk seperti ini, yang seperti tadi model yang telah kita buat, desain yang telah dibuat. Selanjutnya, setelah kita mempelajari tentang berkreasi patung, nah kita juga akan belajar mengevaluasi seni patung. Nah, untuk gambar ini, contoh gambar ini, yaitu untuk jenis patungnya yaitu patung monumen. Nah, untuk pengertian patung monumen itu seperti yang tadi sudah dijelaskan ya, untuk mengenang suatu peristiwa ataupun kejadian di masa lalu. Selanjutnya, fungsi ini merupakan seni murni, yaitu dinikmati keindahannya. Yang ketiga, bahan dan teknik, yaitu dari marmer dan menggunakan teknik ukir. Selanjutnya, nilai estetis dari patung ini yaitu untuk patung karya Michelangelo yang dinamakan Pieta, ini memiliki corak representatif. Anatomi tubuhnya digambarkan seperti nyata. Kemudian bahan patung yang digunakan berkualitas dan cukup populer di kalangan seniman, yakni lempengan marmer Carrara. Patung ini memiliki komposisi cukup baik, di mana Michelangelo menggambarkan Maria dengan lekukan kain di pangkuannya, yang memiliki lipatan-lipatan kurva dan ceruk yang tampak alami, sehingga seakan-akan mampu memangku tubuh Yesus ini. Karya Michelangelo ini sangat menarik dari perwujudan bahan serta makna dan sejarah patungnya. Namun ketika dilihat dari proporsi, Maria ini digambarkan begitu besar, sehingga ketika Maria berdiri, dia akan tampak lebih tinggi dari putranya. Nah, mungkin kalian bisa membayangkan kalau patung yang ini, yang si Ibu Maria berdiri, mungkin proporsinya akan sangat besar, lebih besar dibandingkan yang di pangku. Oke, untuk hari ini cukup itu saja yang dapat saya sampaikan. Silakan kalian pelajari materi-materi yang sudah saya sampaikan sebelumnya. Baik, terima kasih untuk hari ini sudah melihat video ini. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.